Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak siswa SMK Harapan di pagi hari ini yang cerah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan kita semua. Di musim virus COVID-19 ini, semoga kita semua diberikan kesehatan dan tidak ada yang terjangkit, tertular dengan virus ini. Semoga adik-adik semua yang berada sekarang di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah, di mana saja, semoga semuanya sehat dan selamat. Dan termasuk kami bertiga dan kami dari kepolisian, khususnya dari Polsek Kuta Utara, Polres Badung, sama-sama diberikan kesehatan, keselamatan. Dan di hari yang bagus ini, kami diberikan waktu sedikit dari sekolah, khususnya di sekolah SMK Harapan ini. Semoga diberikan juga keselamatan dan kesehatan. Dan di waktu ini kami diberikan waktu untuk sedikit memberikan acara, khususnya di bidang lalu lintas sesuai dengan bidangnya kami. Semoga adik-adik pahami dan mengerti. Sebentar kami akan sampaikan secara bergantian. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Ya. Kami sebagai Kanit Lalu Lintas Polsek Kuta Utara atas nama Ibtu Iwayan Sumardiano. Di samping kami ini Panit Lalu Lintas, Panit 1, Nyoman Suwarjana, dan di sebelah kanan Panit Bimas, yaitu Pak Carda, Aibtu, dan sama-sama nanti secara bergantian memberikan sedikit imbuan ceramah tentang tata tertib berlalu lintas di pagi hari ini. Baik adik-adik, siswa SMK Harapan, pagi ini semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, selamat semua. Baik adik-adik, mengenai tata tertib berlalu lintas, semoga adik-adik pahami. Secara umum Bapak akan berikan, yaitu bagaimana adik-adik tahu bahwa bila mengendarai kendaraan sepeda motor, mungkin adik-adik sebagian sudah tahu, namun banyak yang mengabaikan aturan berlalu lintas. Semoga adik-adik mengerti dan apa tujuannya pemerintah memberikan aturan seperti itu. Bila mengendarai kendaraan sepeda motor, mestinya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan sepeda motor. Harus membawa SIM, harus membawa surat-surat kendaraan, termasuk kelengkapan kendaraan yang mestinya harus dipakai. Yang mana dikatakan kendaraan itu lengkap, itu adalah kendaraan yang keluar dari dealer, itulah namanya kendaraan yang lengkap, yang normal. Jangan ditambah, jangan dirubah, jangan dihilangkan. Nah, itu namanya kendaraan yang lengkap sesuai dengan aturan hukum berlalu lintas. Ya adik-adik ya, itu yang perlu adik-adik pahami. Istilahnya kendaraan yang sudah dibeli dari dealer, yang adik-adik pakai sampai di rumah, itu mestinya jangan dirubah, harus dipakai apa adanya,
itulah yang namanya kendaraan lengkap. Tambahannya adalah adik-adik menggunakan helm. Apa gunanya helm? Adalah untuk keselamatan. Keselamatan adik-adik sendiri, bila terjadi benturan sampai kena kepala akan terhindar dari luka dan benturan keras. Itu tujuannya. Kedua, surat-surat kendaraan yang perlu adik-adik gunakan dan bawa itu ada sebagai kelengkapan identitas, baik identitas diri maupun identitas kendaraan. Identitas diri yang perlu adik-adik bawa itu adalah KTP dan SIM. SIM, KTP hampir sama. Kalau SIM itu adalah surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu mesti harus digunakan, harus dibawa bila mengendarai kendaraan khususnya sepeda motor. Termasuk kendaraan Rembang 4 pun harus memiliki SIM, tapi SIM-nya beda. Kalau SIM sepeda motor adalah SIM C, sedangkan SIM kendaraan Rembang 4 adalah SIM A. Itu bedanya, karena jenis kendaraan juga beda. Gitu. Ya, seperti itu yang perlu adik-adik pahami dan dimengerti dan mesti harus digunakan. Yang kedua, bila mengendarai kendaraan harus juga mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang terpasang di jalan raya. Mestinya itu harus ditaati. Aturan-aturan yang terpasang di sepanjang jalan itu adalah itu sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan, seperti rambu-rambu lalu lintas, dilarang masuk, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri, atau jalan terus. Belok kanan, yang mana belok kanan boleh, yang mana belok kiri tidak boleh, atau belok kanan tidak boleh, itu rambu-rambunya sudah jelas terpasang di jalan. Ya, termasuk rambu-rambu traffic light. Rambu-rambu traffic light, adik-adik sudah mengerti. Adik-adik pasti sudah mengerti, itu ada 3 warna, merah, kuning, dan biru. Itu harus ditaati dan dipatuhi. Demikian sementara yang Bapak bisa sampaikan tentang rambu-rambu secara singkat, dan mesti harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Demikian. Semoga di hari pagi ini adik-adik bisa mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Demikian adik-adik, nanti bisa ada tambahan dari rekan kami, dari Panit 1 tentang masalah undang-undang lalu lintas. Demikian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi selamat pagi adik-adik yang saya cintai di pagi hari ini. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polsek Kuta Utara, jadi tadi sudah beberapa saat disampaikan oleh rekan kami secara umum. Namun yang perlu adik-adik ketahui tentang etika berlalu lintas, bagaimana kita bisa tertib berlalu lintas, itu terkait dengan peraturan yang sudah berlaku. Dalam hal ini kita Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan suatu pengkajian tentang tertib berlalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khususnya lalu lintas, terkait dengan peraturan lalu lintas, kita diatur dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di sini adik-adik perlu pahami bagaimana kita berlalu lintas yang baik dan benar. Di sini ada maksud dan tujuan bagaimana dari pihak sekolah mengundang kami untuk memberikan suatu pencerahan pada adik-adik bagaimana kita bisa tertib dan berdisiplin di jalan raya.
Maksudnya di sini kita diberitahu bagaimana mengetahui aturan lalu lintas tentang disiplin berlalu lintas di jalan raya untuk menekan terjadinya pelanggaran yang bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Itu poin maksud di sini adalah kecelakaan lalu lintas terjadi karena suatu adanya pelanggaran berkendaraan atau berlalu lintas di jalan raya. Tujuannya di sini juga ada, yaitu bagaimana adik-adik bisa berpartisipasi, berkolaborasi, mengetahui tentang aturan lalu lintas, sehingga kita bisa menciptakan suasana Kamsel Tata Lantas yang dinamakan keamanan, kelancaran, ketertiban dan dalam berlalu lintas. Nah, di sini adik-adik yang perlu diketahui, karena sudah ada payung hukum yang mengatur tentang kita, apa yang disampaikan tentang kita bagaimana etika berlalu lintas yang baik. Kita yang pertama mengetahui sejatinya kendaraan itu yang disampaikan oleh kanit saya itu, kendaraan berlalu lintas itu yang seyogianya yang keluar dari pabrik yang lengkap, tidak ada modifikasi, tidak ada negatif maupun yang lainnya. Nah, di sini sarana dan prasarana kendaraan sudah ada dalam berlalu lintas. Di sana tertuang bagaimana pergerakan kita berlalu lintas, datang atau berangkat dari rumah menuju sekolah, atau dari rumah ke tempat-tempat belanja atau kemana saja. Nah, di sini sarananya sudah ada, yaitu jalan. Kita mengacu kepada undang-undang lalu lintas. Jadi yang dimaksud jalan ini adalah sarana untuk kita berlalu lintas. Contoh lalu lintas jalan yang ada di wilayah kita, Kabupaten Badung, Denpasar dan seterusnya cukup baik. Jadi jalan rata-rata cukup baik yang dibuat oleh pemerintah kita, jadi layak untuk digunakan atau berlalu lintas jalan raya. Jadi kendaraan ada, jalan ada, rambu-rambu yang mengatur. Bagaimana adik-adik mengetahui adanya rambu-rambu yang terpasang di jalan harus kita pahami. Itu sudah dievaluasi dari unit yang terkait, instansi yang terkait, rambu mana yang cocok dipasang di tempat-tempat yang sesuai dengan karakter jalan itu sendiri. Untuk itu adik-adik, karena kita di sini bukan sendiri, kita saja yang berlalu lintas, ada banyak orang yang berlalu lintas terkait pergerakan kita dari suatu tempat ke tempat lain. Di sana ada di depan kendaraan, di belakang ada kendaraan, bagaimana kita berbudaya tertib. Karena terkait dengan budaya kita dari diri sendiri, kita ciptakan budaya kita bahwa kita bisa bergerak atau memenuhi atau mengikuti peraturan lalu lintas yang ada, niscaya kita akan selamat sampai tujuan. Itu maksudnya dari pemerintah kita. Jadi yang sudah ada peraturan-peraturan yang perlu kita taati, sehingga pada saat berlalu lintas tidak ada halangan, kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, kembali Bapak sampaikan ulas dari sarana, prasarana, dan undang-undang lalu lintas. Di sini terkait dengan kegiatan kita dari awal kita mengendarai sepeda motor, sebelumnya mari kita berdoa. Doa itu adalah untuk kita mohon kepada Tuhan supaya kita selamat sampai tujuan. Jadi dengan adanya perlengkapan yang maksimal dengan surat-surat yang perlu kita bawa, di sana ada SIM. Walaupun adik-adik di sini rata-rata mungkin masih di bawah umur, ada yang sudah layak untuk mendapatkan suatu kewajiban. Bagaimana itu SIM, surat izin mengemudi. Adik-adik dalam keadaan proses permohonan SIM itu ada kriterianya. Di sana adik-adik akan diberi suatu pemandangan bagaimana adik-adik mengetahui peraturan lalu lintas. Jadi di sana sudah kita mengetahui bagaimana adik-adik bisa memahami dan melaksanakan dan bisa mengendalikan kendaraan
dianggap cakap mengendalikan kendaraan. Jadi dari kepolisian lalu lintas khususnya register identifikasi siap akan melayani, memberikan suatu surat izin mengemudi yang wajib bila mana adik-adik sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah tercantum dalam pelaksanaan ini. Itu SIM. Sekarang adik-adik lihat surat tanda nomor kendaraan. Di sana tertuang identifikasi jenis kendaraan adik-adik. Jenisnya seperti apa, mereknya apa, tahun pembuatan berapa, cc berapa. Di sana lengkap ada termasuk nama pemilik. Nah, di sana adik-adik harus baca juga, klarifikasi juga apa betul STNK yang saya bawa sesuai dengan kendaraan yang adik-adik pegang. Apa yang disampaikan oleh kebenaran saya, wajib menggunakan helm itu wajib dalam situasi ini. Karena apa? Helm yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 291 kita diwajibkan saat mengendarai sepeda motor menggunakan helm pengaman yang baik. Adik-adik yang saya cintai, di sana pada saat pelaksanaan kita mengendarai sepeda motor, bahwa kita harus memperhatikan situasi dan kondisi keadaan yang situasi hanya pada saat di jalan raya. Karena pada saat kita berkendaraan, satu yang paling penting adalah bergerak di jalur kiri. Perhatikan kecepatan. Jangan bergerak atau menaiki kendaraan lalu siksa, bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Jangan berkendaraan melawan arus. Maksudnya, kendaraan yang sebenarnya bergerak dari arah barat maupun timur, namun yang bergerak dari timur barat di haluan kanan. Jadi kita akan berbenturan dengan kendaraan dari arah berlawan. Yang paling penting, anak-anak muda zaman sekarang rata-rata membawa HP pada saat berkendara. Jangan sekali-kali adik-adik berkomunikasi dengan HP bahwa ada sesuatu yang perlu disampaikan. Kalau ada deringan HP atau ada panggilan HP, silakan berhenti di pinggir, cari tempat yang aman, baru kita buka. Siapa yang menelpon kita, apa maksud tujuan. Jangan sekali-kali saat mengendarai, berbicara, menggunakan alat seperti HP, karena banyak contoh dan kejadian yang kita tahu sebagai pengalaman akan menimbulkan suatu musibah kecelakaan karena kita tidak konsentrasi pada saat mengendarai sepeda motor. Yang terakhir, jangan sekali-kali melakukan atau mengendarai sepeda motor pada saat kita atau adik-adik merasa ngantuk karena tidurnya terlalu malam, bangunnya kesiangan, tergesa-gesa pakai baju, akhirnya tidak lengkap, ngebut dalam suasana mata tidak normal, pandangan fisik tidak bagus. Jadi suasana seperti itu dihindari. Tujuan kita di sini menyampaikan bagaimana kita bisa tertib berlalu lintas. Tolong adik-adik pahami, tolong adik-adik camkan, karena untuk adik semua, sayangi keluarga, sayangi saudara, sayangi teman. Kalau kita sudah selamat sampai sekolah maupun pulang dari sekolah sampai di rumah, kita bisa bertemu dengan keluarga kita bisa menyampaikan senyum salam sapa dan kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, poin dari kita di sini tidak henti-hentinya memberikan suatu himbauan kepada adik-adik bagaimana kita berbudaya. Tumbuhkan budaya tertib berlalu lintas itu dari diri sendiri. Dan sampaikan kepada rekan-rekan adik bagaimana kita bisa
menjadi pelopor tertib berlalu lintas, sehingga sebagai panutan bahwa kepolisian kita khususnya lalu lintas akan mengapresiasi, memberi suatu penghargaan yang sebesar-besarnya bila adik-adik bisa menjadi bagaimana mempelopori suatu tertib berlalu lintas di jalan raya. Niscaya kita akan selamat dan sampai tujuan, itu harapan kita semua. Nah, mengingat waktu yang disampaikan cukup terbatas, jadi yang tertuang dalam undang-undang yang saya sampaikan tadi, tolong adik-adik camkan bisa dicari di Google tentang undang-undang lalu lintas yang terkait dengan peraturan lalu lintas, bagaimana kita bisa menerapkan jalur ini. Hanya itu yang perlu saya sampaikan, walaupun sedikit padat, silakan adik-adik yang mencantumkan, melaksanakan bagaimana kita bisa menjabarkan di lapangan. Hanya itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebih jadi adik-adik bisa memahami. Terima kasih. Jadi waktu saya kembalikan kepada Pak Kanit untuk menyampaikan atau langsung dengan teman saya bagaimana selanjutnya atau yang perlu kita sampaikan tentang terkait dengan tertib berlalu lintas. Terima kasih. Terima kasih Pak Panit Lalu Lintas Kuta Utara, dan demikian juga adik-adik semua, apa yang telah disampaikan Panit kami cukup benar dan perlu adik-adik mengerti. Dan tambahan satu sebelum kami limpahkan ke rekan Pak Carda, tambahan satu untuk adik-adik semua biar paham ya, untuk bisa mengendarai kendaraan sepeda motor ya, adik-adik ini baru kelas 1 ya, baru naik kelas 1 ya. Bapak yakin umur ini rata-rata di bawah umur 17 ya, ini rata-rata di bawah umur 17 ya, minimal 15-16 ya, paling-paling yang umur 17 aja, beberapa orang aja, bahwa aturan untuk mengendarai kendaraan sepeda motor adalah umur 17 tahun ya. Umur 17 tahun baru adik-adik bisa memiliki SIM ya. Umur 17 tahun adik-adik baru bisa memiliki SIM. Artinya adik-adik ini belum boleh mengendarai kendaraan sepeda motor di jalan raya. Itu yang perlu adik-adik pahami dan adik-adik mengerti ya. Umur 17 tahun baru boleh, sesuai undang-undang, baru boleh adik-adik mengendarai kendaraan sepeda motor, baik roda 4 maupun roda 2 ya. Itu yang perlu dimengerti, perlu dipahami, dan dari pihak sekolah juga harus menyampaikan kepada anak-anak sekolah, apalagi ini anak-anak sekolah baru diterima, baru masuk di SMK Wira Harapan ini, biar tidak melanggar aturan lalu lintas ya. Itu aja yang perlu kami tambahkan. Silakan Pak Panit Bimas, tolong disampaikan sedikit himbauan kepada adik-adik yang baru ini. Baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Kanit dan Pak Panit. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu kesempatan yang sangat berharga. Senang bisa dapat membagi informasi kepada adik-adik yang sudah memilih SMK Wira Harapan sebagai tujuan untuk mencapai cita-cita. Jadi adik-adik sekalian, boleh saya memberikan apresiasi bagi khususnya sekolah SMK Wira Harapan yang ada di Dalung. Jadi selama ini menurut pantauan kami, anak-anak di sini cukup tertib dalam berlalu lintas. Dan adik yang baru harus menyesuaikan bagaimana senior, kakak-kakak kelas kalian akan menunjukkan sikap yang baik di
Ini perlu ditingkatkan kembali, apalagi sekolah ini merupakan sekolah unggulan dan sekolah tujuan kalian kita. Beberapa materi yang tadi sudah disampaikan itu sangat bermanfaat buat kita. Tinggal pilihan kita mau taat atau tidak taat. Sebab kecelakaan lalu lintas itu biasanya diawali dari pelanggaran itu sendiri. Jadi, kita sudah lihat rambu yang di lampu merah harusnya berhenti, tapi karena buru-buru akhirnya kita melanggar, dan disitulah terjadi kecelakaan. Jadi kadang-kadang sarananya sudah bagus, tapi kita lihat sepanjang jalur di Denpasar, Badung itu jalannya licin dan jalannya bagus sekali, sehingga kadang-kadang kita kurang hati-hati dan disitulah sering terjadi kecelakaan. Jadi kecelakaan itu terjadi oleh karena pelanggaran. Nah, terkait dengan pelanggaran, jadi adik-adik sekalian, di Badung ini angka kecelakaan cukup tinggi. Jadi harapan kami supaya jangan menambah lagi jumlah kecelakaan yang ada di jalan raya. Kunci dari semua itu adalah tertib dan disiplin. Tadi rekan saya sudah menyampaikan bahwa tertib itu merupakan kata kunci. Tertib mulai dari rumah, tertib di jalan raya, dan tertib di sekolah. Apalagi nanti kalian sudah bekerja, ketertiban dan juga disiplin itu adalah kata kunci yang akan membawa menghantar kita untuk mencapai cita-cita. Jadi kalau dari sisi undang-undang tadi sudah disampaikan. Jadi dari kami unit Bimas Polsek Kuta Utara khususnya mau menyampaikan apa alasan kenapa umur 16, kan saya sudah bisa bawa kendaraan, bahkan sudah mahir lagi, tapi kenapa belum boleh? Nah, itu adalah sebuah ketentuan yang sudah diundangkan. Jadi adik-adik sekalian, 17 tahun adalah usia di mana secara psikologi kalian siap untuk ada di jalan raya. Sehingga ketika di jalan ada yang ngebut, kalian tidak terpancing untuk ikut ngebut. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada orang mau nyebrang, berilah kesempatan kepada orang-orang untuk nyebrang. Ingat tadi sudah disampaikan bahwa yang menggunakan jalan itu bukan kita saja, tapi banyak orang yang menggunakan jalan raya. Terutama ketika kita mau ke sekolah, karena di depan itu arusnya cukup padat, tetap kita harus hati-hati di jalan. Jadi disiplin dan juga tertib itu merupakan kata kunci. Jadi yang perlu kami tambahkan di sini juga bahwa kenapa kita harus disiplin, kenapa kita harus tertib. Ya, adik-adik ketahui bahwa kenakalan remaja itu merupakan satu hal yang sangat memprihatinkan. Padahal sesungguhnya di pundak kalianlah harapan keluarga, harapan orang tua, bahkan harapan bangsa dan negara ini ada di pundak kalian. Jadi jangan sampai tujuan yang mulia, harapan-harapan yang baik dari orang tua itu kandas hanya karena masalah kecelakaan lalu lintas yang diawali dari sebuah tidak tertib, ya, sebuah sikap yang tidak tertib. Jadi jangan melanggar, kemudian tetap patuhi aturan-aturan di jalan raya. Saya pikir sikap ini penting. Ya. Kenapa sikap ini penting? Karena attitude kita sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, itu menjadi panutan baik kepada orang-orang yang di jalan, karena kalian pakai pakaian seragam, ya, kelihatan identitas kalian. Wah, ini anak-anak Wira Harapan.
oh mereka anak-anak yang baik. Jadi jangan sampai sikap kita bukan efeknya bukan hanya kepada kita ketika kita melanggar, tetapi juga mungkin kepada teman-teman kita yang sudah taat, sudah tertib, apalagi kepada sekolah lagi. Jadi adik-adik sekalian, setiap pribadi kita dimulai dari rumah, jalan sampai di sekolah harus tertib. Ya, tadi juga pesan disampaikan supaya tetap berdoa, kemudian kalian belajar dengan baik. Semoga dengan materi-materi yang kalian sudah terima pagi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jadi pesan dari kami supaya tingkat kecelakaan itu ditekan seminim mungkin, sehingga kalau bisa untuk anak-anak Wira Harapan ini zero kecelakaan. Setuju ya? Kasih tahu teman-teman di sebelah kiri, jangan melanggar. Di sebelah kanan, lu harus taat ya. Oke, setuju ya? Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang, kata-kata yang tidak jelas, nanti kalian bisa tanya. Kemudian pada kesempatan berikut kita bisa bertatap muka kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya waktu kami serahkan buat Pak Kanit, mungkin sekaligus juga akan pamitan buat kita sekalian. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Pak Carda sudah menyampaikan panjang lebar tentang tata tertib dan tentang disiplin kita berkomunikasi dengan rekan, dengan atasan, dengan Bapak Guru dan masyarakat. Terima kasih Pak Carda dan sudah menyampaikan kepada anak-anak dan anak-anak sekalian. Terima kasih juga kami ucapkan sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, keselamatan itu adalah kunci utama untuk kita semua. Untuk penerus bangsa adalah selamat dulu. Ya, sukses itu nomor 2. Ya, selamat, sehat itu nomor 1. Ya, kuncinya selamat adalah disiplin. Ya, itu kuncinya selamat adalah disiplin, patuhi aturan yang ada, terutama khususnya aturan lalu lintas. Baik adik-adik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada kata-kata tutur kata yang tidak berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekalian kami tutup dengan penganjali umat. Om Santi 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 Om.